musim dingin Nggih. itu waktu asar suka kelewat Ya, katanya itu. karena Masih kerja. iya musim dingin 4:30 itu sudah maghrib. Padahal mereka jam 5 bahkan lebih dari jam 5. Ya. Bahkan itu bisa ada juga yang sampai jam 7. Jam 7 itu sudah isya. Sudah isya. Sudah isya ya, jam 6 bahkan itu. Dia masih kerja. Masih kerja. Dan Itu kondisinya ada untuk curi-curi waktu kadang bisa kadang enggak atau sulit lah. ya. Nah, ini tergantung perusahaan. Ada perusahaan misalnya Kang Dayat ini bisa sholat kapan aja gitu ya. Orang-orang sudah mengerti semua. Tapi ada juga perusahaan yang tidak mau tahu. Kayak yang jadi tukang apa? Ya, itu belanja satu. Yang kedua kalau musim panas, Kayak gini nih ya. ya, waktu subuh itu cepat sekali, Iya. begitu. Oh, musim dingin juga ini subuh mereka yang kerja shift pagi mereka kadang pergi itu sebelum subuh, sehingga subuhnya kelewat. Nyampe tempat kerja sudah selesai habis subuhnya. Nyampe tempat kerja bisa jadi saat sudah subuh dan tidak bisa sholat karena bekerja, begitu. Atau ya adzan subuhnya di jalan bisa saja. Begitu. Intinya mereka sudah mulai berkegiatan kerja sebelum subuh. Subuh jam berapa? Jam 5 mungkin, jam setengah 5. Kalau musim dingin tuh setengah enam. Iya. Jam 7 masih gelap. Iya. Itu orang berangkat jam berapa? Terbit matahari setengah 8. Setengah 8. Orang berangkat jam Kadang ada yang jam 4 gitu kan. Kadang ya kan kalau yang shift malam, misalnya yang pekerja Kaigo ya. Kaigo itu perawat lansia. Itu kan 24 jam 3 shift. 3 shift. Satu shift 8 jam. Nah, itu kan agak susah juga. Itu yang 2 sudah. 3 pernah juga dulu nanya ke saya, tidak dibolehin sholat, sehingga dia sholat di toilet. Ya jawaban saya waktu itu ya sah saja kan, bukan di toiletnya itu. Ya, yang tempatnya suci gitu kan ya, hanya satu ruangan begitu. Apalagi itu ya mungkin kalau kita bisa memilih ya tentu tidak akan di situ karena ini kan sudah pilihan. Iya, begitu ya. Nah, itu juga mungkin perlu dibahas. Kemudian di bulan puasa itu kalau yang pekerja gemba apalagi musim panas Di lapangan itu susah sekali. Jadi susahnya karena panas dan banyak yang nggak puasa pasti. Iya, banyak yang pasti ya. Iya. Nggak kuat. Scaffolding. Ya. Gali-gali. Bahkan dulu ada yang meninggal, Gus. Itu bukan musim puasa. Musim panas saja meninggal, dehidrasi. Begitu. Apalagi masa puasanya tambah lama kan kalau musim panas kan. Betul. Musim panas, ya. Jam 3 sebelum jam 3 sudah imsak. Ini sudah jam dan bukanya maghribnya jam 7. Sempurna ya. ya. Itu jihad. Nah, kemudian ini juga. Jadi kalau persoalan sholat karena waktunya itu susah, itu tidak hanya karena itu. Kadang musim dingin mereka tuh susah, Gus, untuk ambil wudhu. Dingin sekali. Sehingga itu pernah dibahas solusi tayamum atau apa? Pernah. Ya, cuman enggak dibukukan itu. Nah, jadi persoalan di musim dingin itu sulitnya wudhu gitu ya. Kemudian berikutnya ini sudah keberapa? Kelima apa keenam ya? Berikutnya
berwudu di tempat kerja itu kadang menjadi ancaman karena perlu cuci kaki. Padahal nggak boleh ya. Iya, nggak umum gitu ya. Wastafel kan. Dulu justru kan dulu Ning Yeni Wahid itu pernah posting di Instagramnya, walaupun sesibuk apapun sholat tidak boleh tinggalkan. Nah, beliau sedang wudhu dan mengangkat kakinya di wastafel. Wastafelnya tinggi. Itu rame, itu tidak baik kalau di sini. Itu Etika ya. etika itu. Kan di Arab ya. Aku di Singapura ini manu pakai Apalagi seorang tokoh terkenal gitu ya. Nah di sini pun ya saya itu sembunyi-sembunyi untuk ngangkat kaki itu. Sama saya juga. Gitu. Nah jadi ya kalau saya tetap berpendapat kaki itu harus dicuci kalau bisa. Kenapa? Karena bukan mengusap, tapi memashu. Ghuslu bukan mashu gitu ya. Jadi harus ngalir air itu. Ada yang nggak paham karena pengen enaknya. Nah ini bukan karena menjaga jiwa ya, tapi karena pengen enaknya gitu ya. Mereka hanya diusap begini, gitu. Katanya ngusap moza, tapi kan mozanya bolong, nggak ketutup, nggak sah pasti, gitu kan ya. Kecuali misalnya alasannya dulu pernah Kiai PBNU itu yang membolehkan tidak membasuh tapi mengusap. Kalau membasuh itu dikhawatirkan terancam jiwanya, gitu ya. Akan ditegur oleh bosnya, akan diberhentikan kerjaannya dan semacamnya gitu. Berefek kepada level Dorori ya. ya, maka atas dasar agama itu menjaga jiwa. Maksudnya ya. Iya. Nah, kalau itu kan masih masuk ya. Gitu. Sampai ya. Ya itu. Nah, kemudian apa lagi? Menikah nih. Nah, menikah ini seru ini. Menikah Iya, bagus juga. siri gitu ya. Oh, siri. Menikah siri di sini banyak itu terjadi. Dan Wali. itu enggak boleh gitu. Di sini itu enggak boleh. Sehingga artinya Kalau sesama orang Indonesia nikah di sini boleh ya? ya boleh aja sebenarnya ya. Kalau di aturan agama kan nikah siri itu enggak apa-apa. Ya. Ya, tetapi legalitas ya. legalitas itu juga ini mungkin juga perlu dikasih solusi bagi mereka yang mengaku tidak tahan gitu ya. Ya. Yang Kalau- sudah level nikahnya wajib lah ya. Ya, artinya kalau nggak nikah dia terancam Zina. akan berzina gitu kan ya. Nah itu juga di sini dan juga ancaman kedua sebenarnya adalah kalau dia nikah siri kemudian ketahuan perusahaan itu bisa fatal karena perusahaan tidak semuanya mengizinkan kecuali yang walaupun yang mengizinkan sekalipun nikah siri itu masih tabu. Tabu di begitu. sini. Ya, itu ya. Nah, di KBRI sebenarnya sudah ada pernikahan, tetapi mereka yang memilih nikah siri memang kebanyakan karena ini alasan-alasan administrasi yang tidak membolehkan. Entah karena misalnya dia tidak punya surat-surat ataupun yang misalnya dia itu perusahaannya tidak membolehkan dan sebagainya, gitu ya. Nah kemudian pendidikan anak juga ya. Iya, parenting ya. Ya, pendidikan anak ini. Di Jepang itu sekolah-sekolah tidak, kalau sekolah umum tidak ada yang mengajarkan agama itu ya. Sehingga mereka juga kalau sudah kritis, artinya sudah besar gitu ya. Ya tidak jarang mereka itu Nggak ngerti agama. ya ngapain sih beragama, yang bersikap begitu tidak jarang gitu ya. Ya karena memang di sekolah mereka nggak pernah Orang tuanya ya, juga. dan bahkan ini juga makanan mungkin ini entah masuk ke fikih koler atau enggak ya, tapi sudah ada kejadian si anak itu merasa malu untuk makan bentonya. Oh, padahal orang tuanya ingin Bekalnya. menjaga kehalalan Iya. ya, bento ya. Begitu ya. Dan itu
Mungkin 1 tahun kebelakang ini saya dengar. Dulu waktu saya di Shizuoka, anak saya sekolah ke sekolah Jepang, saya sudah wanti-wanti ke istri saya, bekal anak kita harus lebih baik dari mereka. Cerita. Tampilannya itu harus lebih bagus agar anak kita tidak minder. Kenapa beda? Justru teman-temannya yang lain itu pengen juga. Itu jangan sampai kebalik. Kalau kebalik nanti Psikologi anaknya. ya selain malu apa. Tapi kalau mereka pengen, mereka jadi bangga untuk makan bento itu. Itu. Tapi Nggak semuanya. nggak semuanya. Waktu, Ya, itu. Dan orang tua juga nggak semuanya yang prefer ya. bisa membuat bento sebagus mungkin begitu ya. Ya termasuk istri saya juga sebenarnya nggak ahli ya. Tetapi waktu itu istri saya sudah berusaha dibentuk Doraemon, bentuk apa gitu ya, macam-macam. Nah kemudian apa lagi Pak Mayat? Pemakaman. Hah? Pemakaman. Pemakaman. Ini kita di Jepang mencari tempat untuk masjid, untuk dibikin masjid dan untuk dibikin pemakaman. Itu lebih susah mencari tempat untuk dibikin pemakaman. Iya. Itu alasan orang Jepang itu karena dapat, sebenarnya kalau alasan ini bisa dibantah sih. Dapat mencemari tanah itu bisa dibantah. Bisa dibantah secara teori. Ya. Karena para ahli tanah juga tahu seberapa tanah itu tercemar gara-gara itu. Entah 100 meter, entah berapa begitu ya. Ya intinya kalau pemakaman itu lebih, saya menilainya karena lebih kepada sentimen dari orang Jepang yang tidak suka begitu. Kalau orang Jepang yang tidak sentimen sebenarnya fine-fine aja. Nah sekarang ini Islamofobia di sini lagi berkembang. Naik lagi Ya. Maka kita ingin orang-orang Indonesia yang datang ke Jepang, entah itu mahasiswa, entah itu dosen, gitu, agar bisa memberikan sumbangsi terhadap membaiknya penilaian orang Jepang kepada kita. Saya menyampaikan kepada anak-anak KKN itu, kalau bisa buatlah kegiatan yang dilihat oleh orang Jepang yang positif. Salah satunya adalah bersih-bersih. Sangat sederhana, bersih-bersih lingkungan gitu ya. Makanya masjid, salah satunya Masjid Nusantara, itu sudah rutin bersih-bersih dengan polisi. Dan dilihat Masjid Nusantara masih positif sampai sekarang. Nusantara mana itu? Nusantara Tokyo, Tokyo. Nusantara Subame juga sudah mulai begitu. Nah ini Koga juga mestinya punya program ini kan. Iya begitu. Karena ini juga di Indonesia juga sangat sulit. Nggak jadi kebiasaan baik. iya begitu. Nah itu kemudian apa lagi ya? Kalau wakaf enggak ya? Wakaf tanah, wakaf tanah. Enggak sampai sejauh nazir, enggak terlalu rumit lah. Enggak sih. Ini kan sebenarnya dari hasil wakaf juga. Ya. Tapi kalau ini wakaf per meter. Nazir dan sertifikatnya atas nama lembaga kalau ini ya, yayasan atau apa ya. Sertifikat ke pewakafnya, mewakifnya. Kalau di Indonesia sekarang kan BPN. Jadi kebetulan saya sedang wakaf dari keluarga ke nadir. Nadirnya yayasan. Itu kan Nazir ini penerima wakafnya. ya pengelola wakafnya. Wakif ke nadir. Lah kalau sertifikatnya SHM atau petok atau letter lah misalnya. Nah nanti diajukan ke BPN, nanti dapat sertifikat wakaf dari BPN. Manfaatnya dua. Yang pertama kalau di Indonesia tidak kena pajak. Yang kedua tidak bisa dijual karena sudah milik Allah. Kalau di sini kan tidak mungkin sefakih itulah. Enggak gitu. Tapi nggak ada masalah ya. Enggak ada masalah. Ini sebenarnya di sini itu hitungan-hitungan akhirat saja, enggak ada administrasi. Artinya begini. Dulu kan wakaf per meter. Tetapi kita pastikan tidak lebih dari luasan ini. Total uangnya lah. Iya. Gitu ya. Jadi kan ini 900-an. 911 ya, ini ya.
111 meter persegi. Itu yang terwakaf itu sekitar 600-an aja. Kalau nggak salah itu. Yang Jadi lainnya sedekah biasa ya. sedekah biasa. Kadang ada pertanyaan begini Gus, di wakaf nih, orang kan nyumbang wakaf 1 meter Ya. cuma sekian. Ya. Jadi ada pertanyaan di mama yang bendaharanya nih. Ini kan orang niatnya wakaf untuk tanah, Ya. tapi dipakai untuk pembangunan masjid. Niatnya wakaf tanah dipakai pembangunan Masjid. Itu bagaimana? Itu saya tidak bisa jawab dulu. Saya tidak ngerti saya. Pasti paham lah kalau Ah. itu. Gimana? Jadi ini kan orang wakaf tanah, ya kan? Saya kan pernah posisi begitu ditanya. Ini wakaf nih untuk pembebasan lahan itu. Nah, tetapi kan waktu Masjid NU At-Taqwa itu kan dikasih waktu untuk 3 tahun Ya. untuk mencicilnya. Itu kan posisinya dulu. Nah, kata Pak Munir, nggak apa-apa, pakai aja untuk pembangunan kalau bisa di ini. Nah, jadi banyak yang keberatan. Enggak. Ini kan orang berwakaf untuk masjid ini, nggak boleh dipakai ke sana. Saya bingung, saya bukan, saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti yang beginian. Ya memang harus sesuai niat di awal. Niatnya wakaf. Ya. Iya. Tapi Pak Munir pakai untuk pembangunan masjid, membeli bahan-bahan itu hari. Nah, kalau saya kan ngikutin yang lebih yang di atas, saya ngikut aja karena saya bendahara dulu, ya Pak. Ya, ada posisi dulu. Udah terkumpul ini uang. Kok nggak dibayarkan bayar tanahnya? Ah, karena pemikiran kan kita dikasih waktu 3 tahun untuk mencicil, Oh. dibayar per bulan. Mendingan renovasi cepat. Ah, gitu. Saya juga ini apa salah mungkin ini, tapi saya kan nggak berani membahas lagi karena saya nggak ada keilmuan sampai situ, ya saya ngikut apa Pak Munir bilang. Ya Wakaf memang tanah dibuat masjid. Buat untuk Di tanah, renovasi. pembebasan tanah. Iya, tapi dibuat masjid. Renovasi. maksudnya uang wakafnya itu Iya. nggak boleh, nggak ini. Nah, itu mungkin masih banyak orang-orang yang tidak tahu yang begituan. Ya mungkin di sebagian tempat juga ada mungkin. Tapi proses pembebasan tanah itu masih akan terus ada ya untuk masjid-masjid yang lain. Pasti. Dan itu konsepnya wakaf atau sedekah biasa atau random atau enggak? Sebenarnya dulu konsep wakaf itu agar kita lebih mudah mendapatkan Jariah lah, jadi Iya. jariah. Orang paham kan wakaf mengumpulkan itu. dananya, mengumpulkan dananya lebih mudah. Gitu. Nah, saya ingat lagi Gus, 2 masalah fikih aqliyat. Satu mengenai kalau di Jepang itu kan tidak banyak tempat masjid, sedangkan tempat sholat begitu ya. Sedangkan bukan, ya Jumat juga 3 berarti ini. Sedangkan menjamak itu boleh dilakukan kalau belum masuk wilayah. Oh, jika alasan safar. Ya, jika alasan safar. Masalahnya di luar wilayah ini tidak ada tempat sholat, gitu. Kecuali sholat di jalan, ngemper gitu. Oke. Kalau misalnya di Malang, enak. Kita ke Surabaya dulu, saya tinggalnya di Lowokwaru ya. Ya. Sebelum masuk Lowokwaru saya sholat dulu. Gitu Bimbing kan. atau apa? Ya itu. Nah di sini Enggak sesederhana itu. nggak sederhana itu, artinya Cari tempat sholat aja sulit. apa? Itu berarti boleh enggak kalau sholat jamaknya itu di apatonya, Siapa? atau nanti jatuhnya ke kodok, atau kalau lihurmatil waktu kan itu jaraknya sebenarnya cukup buat ini, buat safar begitu ya. Ya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua Jumat. Jumat ini saya pribadi kalau tidak ada yang jemput tidak bisa Jumatan ya. Gitu ya. Ya saya ganti sholat zuhur. Gitu ya. Tapi bagi orang yang tidak mengerti begitu, ya mereka masih merasa terancam dengan kalau 3 kali Jumat Jumatan. kafir. Iya, ya gimana kalau jauh susah juga begitu ya. Itu kan yang disengaja begitu. Nah, kemudian yang ketiga itu bekerja di tempat yang Maksiat. bukan hanya ya babi itu kan ya.
Oh iya. Itu juga itu bisa masuk itu, walaupun sebenarnya di hasil Bahtul Masal juga sudah ada gitu ya. Kemudian yang apa? Nah ini yang paling banyak itu kerja di kombini banyak sekali sini, Kombini tuh. convenience store atau seperti Alfamart ya. Nah, Jualnya Hammer. ya, nah itu saya bilang lah kalian kan bukan pemilik, kalian kan jual jasa gitu kan ya. Iya. Kalian bukan penjualnya gitu kan ya. Nah itu juga mungkin perlu dimuat juga gitu ya. Banyak sebenarnya, tapi sebenarnya. apa kalau Kadang muncul lah, kadang. ya kalau satu waktu Ya, itu ada juga satu ini. Ya, kita ngomong yang apa? Yang overstay. Pasti. Ya kan, overstay. Itu banyak yang tanya, itu bagaimana? Mereka kan memalsukan data, membohongin negara bos, terutama bos lah, bahwasanya ini asli. Terus ini berbohong, terus penghasilannya kan terus nggak bayar pajak. Apakah ini berkah penghasilan saya? Itu sebenarnya bukan Bukan di Indonesia juga ada itu. Sebenarnya itu dua permasalahan berbeda, dua hal. Oh, dua hal yang berbeda. Iya. Nah, Kerjanya halal. Kerjanya halal. Itu ya. Tetapi proses manipulasinya itu dosa, enggak baik. itu ada dulu Ustadz ditanya begitu. Jawabannya begini, kalau di Arab Saudi itu dosa, kalau di sini nggak apa-apa. Karena di sini bukan Muslim. Kayak orang Jepang kan Tuhanmu di Indonesia. Iya. Itu Itu yang jawab dulu Ustadz Ujang. kan Tuhanmu di Indonesia. Ustadz Ujang dulu saya tanya gitu. Di rumah aja, bukan di Indonesia. Ya, Tuhanmu di Indonesia. Ini Iya, kan? jangan-jangan mati ini. Habis baterai. Aman. Oh, aman. Apalagi coba? Apalagi saya pengalaman di masjid ada yang tanya kalau wudhu aman ya secara umum. Nah, ini juga Paling mungkin ini apa nih? Wudhu yang pakai Khuf ya. ya sebenarnya bukan khuf sih, nggak cukup syarat syarat khuf. gitu. Agak Khuf itu harus tertutup, air nggak boleh masuk. ada boleh masuk dan saat pakai harus punya wudhu dulu. Ya. Dan ini kan kebanyakan bisa juga tembus. pakai pamair yang sering bepergian. Ya, itu yang banyak masalah di sini itu yang travel ya. Oh ketika jadi supir atau tour leader ya Osaka begitu. Wah, itu nggak bisa. nggak bisa berhenti. Nah, saya pernah sama Pak Kris. Nggih. Posisi saya ke Osaka sama Pak Kris, Pak Kesahrul. Tiga. Kok Pak Kris sama-sama saya di Westafel. Ya. Kok Pak Kris ini ngusap-ngusap aja Pak ini kan. Pak Kris kan kok ngusap sepatunya aja. Memang ada cara wudhu begitu. Aman. Mantap dikasih. Nah, kata Pak Kris itu katanya dia sudah berniat wudhu dari rumah. Jadi biarpun dia sudah apa mungkin buang hajat apa itu belum ini hanya tinggal mengusap. Oh ada yang begitu, saya nggak tahu kan. Nah, terus posisi begini lagi. Kita ini kan kalau bawa tamu, Ya. bablas itu waktu itu nggak ada. Mulai dari umpama kita berangkat pagi, tiba di Osaka itu maghrib atau isya. Kan lewat semua tuh duhur, asar. Nah, saya pernah sama Ustadz Lutfi. Ustadz Lutfi kan dia memang ngerti kan anunya, fikinya apa ngerti. Tat ini gimana Tat? Udah ngikut aja jamaah sama saya. Itu kayak salat tarawih saya kok 5 kali. udah semua diambil semua. Ini kayak terus dia lupa berapa rakaat Pak Mai berapa rakaat. Mana tahu saya hanya ngikut dari belakang kok. Ya enggak ada jamaah langsung 5 kali itu enggak ada Pak Mayel. Dia ambil semua diisa mulai dari duhur, Itu kotor. asar, maghrib, isya. Saya baru tahu, kok ada yang begini Tat? Kalau begitu ya saya begini aja terus ya kan. Jadi sehari sholat sekali aja ya? Yes, Langsung. enggak subuh enggak. 4 kali. Ya, duhur, asar, maghrib dikerjakan maghrib, isya. Ya, isya. Atau sama Pak Kiai Sahrul, saya mampir di Kiai Agus Sulifan. Itu waktu. Ah, ini kan kiai-kiai sudah ada 2. Saya bertanya. Itu boleh, tapi niatnya harus tambah. Usolli fardhu Duhri wal asri wal aribi wal yang isya. tantingan borongan. Nah, itu posisi itu Pak Kris udah di jamak duhur sama asar udah selesai dia. Saya enggak waktu itu karena saya nyetir. Nah, saya harus tidur itu, waduh ngantuk sekali kan.
Nah, saya posisi nggak sholat duhur asar. Kita sampai di rumahnya Kiai Gus Sulifan itu Isya. Nah, jadi saya ngikut dulu yang Jamak ininya. tak. Jadi, Jamak iya, takhir. sama Kiai Takhir, Harul, ya. maghrib sama Isya. Isya sama maghrib. Iya. Pak Yai, saya belum sholat duhur ini. Pak Yai udah tanya sama Kiai Agus Sulifan. Jadi Kiai Sarul ini pengen ngetes Agus Sulifan. Dikodok Pak Mail. Oh berarti 4 rakaat ya? Udah saya kerjain, saya kodok. Oh bisa ya begini ya? Tapi waktu Ustadz Lutfi itu dikerjain semua Pak Yai, dua-dua. Ah itu salah itu. Saya bilang, aduh makin bingung saya ini. Ini kok makin bingung saya cara. Cocok Pak Agus Sulifan. Ya karena kayak Pak Kiai Sarul bilang memang dikodok, katanya dikodok jadinya 4-4. Kalau itu ya 2-2-2. Kiai Pak Ustadz Lupi duhur 2, asar 2, Kodok plus kosor. Isya 2, maghrib tetap 3. Ya itu borongan itu. Harusnya maghrib 1,5 ya. Iya. Saya baru ada tahu fatwa Dan nggak kodok. nanggung sekalian gitu kan. Kodok kosor. Ya saya sampai Ustadz Lupi kan, saya bawa tamu, ya kan, orang Makassar, ibu-ibu, Bu, daripada sholat di situ Bu, itu Bu bisa Bu nanti di Osaka aja Bu di Kodok. Saya baru dengar Pak Mas, ada Ustadz yang tanya dulu saya begitu. Jadinya malu juga saya kalau. Aduh. Itu banyak kejadian itu. Driver itu rata-rata nggak sholat. Ya, terutama yang kerja travel ya. Iya, Iya. nggak sholat itu. Dan enggak bisa ideal memang ya. Nah, dia karena tamu ya Iya. nggak punya kita apa. ngikutin tamu. Kita baru mau sholat, Pak pindah dulu ke sana. Waduh bingung lagi. Kita bilang mau sholat dulu ya. Hormati waktu itu bisa nggak? Misalnya, Dihormati waktu ya bisa. lah ya, artinya saat kan tamunya turun, sedang foto-foto, kita sholat di kendaraan. Kadang harus dampingi itu Pak. Sekaligus Iya, muter. sekalian Masalahnya dampingi, kan sekalian begini. gaib. Iya. Tidak semua ngerti dihormati waktu. Nah itu berarti materi ya, hormati Iya. waktu itu ya. Iya, itu mungkin perlu juga. Hormati waktu. Pentingnya dihormati waktu di Jepang karena memang sering dipakai itu. Nah, saya tahunya dari pakai Ghazali juga. Ya Ghazali hormati waktu. Iya. Karena itu kalau itu kan sangat sulit untuk sholat. Iya. Ya hormati waktu, sholat dengan Betul, cara betul. apapun, Iya, iya. Dengan sebisanya. sebisanya. wes. Tetapi Kodok. tetap dikodok. Itu dulu Kiai Musapa, santriwatinya kan datang tuh. Saya yang jemput, yang 2 orang waktu mengabdi di Asaikawa. Asaikawa. Nah, berdua sama Kiai Musapa jemput. Pada saat itu asar dan naik tanya, Dok, udah ini Sama. salah menghormati waktu. Oh belum Pak Yai, gimana sih santri ini lupa-lupa? Ya, biasa. Atau, oh Pak Yai bisa begitu ya? Ya bisa Pak Yai, hormati nanti di rumah dia. Oh baru tahu ya, banyak belajar. Ikut-ikut begitu jadi ilmu juga. Dapat ilmunya. Tanpa bertanya jadi tahu. 1:30 ya Pak, tanda tangan pun serak ngantuknya. Monggo. Langsung ya. Ini tanda tangan. Ini tangan yang MOU. Oh, gitu. Nanti minta foto. Ini MOU. Kap Aston WK. Yang stempel. Saya minta tolong bisa enggak tanda tangan daftar hadir. Dengan saya anggap ini acara yang apa ya? Acara ya. Ini banyak. Mas Diki Acara sosialisasi. Mas Diki, Apa? minta daftar hadir. sosialisasi nama Daftar isi. Sosialisasi Buat juga. ini. Enggak, buat ini aja. Oh iya. Karena ada bantuan kan. Bantu MWC. Itulah susahnya MWC kalau mau buat acara, mau bantuan aja terus tembakan. Makanya tidak mau CEO jadi kelihatan. Cara proposal nih. Sekarang saya Pak, kalau minta proposal Indomie tak kasih. Oh iya, Juragan Indomie sekarang. Sekarang Juragan. Nah, di Indomie. sini kan apa ya yang susah itu, Pak, pelaporan pajaknya itu menerangkan uang yang begituan itu untuk apa, itu susah. Tapi kalau dalam bentuk barang itu enak. Ini itu susah sekali tuh pikirin itu yang begitu. Aduh. Jadinya kalau uang, jadinya saya ke pribadi, bukan ke perusahaan. Jadinya saya ke pribadi, makanya barang. Saya itu pernah kan, Makanya saya pertama bingung juga saya jualnya bingung akhirnya. Ya, alhamdulillah kan jual semua di bawah. kayak kemarin yang badminton, tenis meja.
Pak Mail minta sumbangan. Udah juara 1, 2 Indomie. Dia makan nih. Oh ya cocok itu Pak Mail. Ya udah Indomie aja. Stempel juga. Kasihan. Ini ribet. Foto kanan tanda tangan Ibu ya. Oke. Yang buat PC yang ini ya. Ya, yang ada Tanda tangan di situ kan? stempelnya Win. Di situ kan? Ya. Tanda tangan di situ kan? Enggak, foto gini aja, berdiri aja. Penyerahan tuh. Penyerahan. Oh, penyerahan. Kalau usah pakai tanda tangan foto. Oh. Tapi itu upgrading ya. Ya enggak apa-apa, ya, nggak ada Apa-apa. isinya apa. Sebenarnya yang di lantai 2 itu. Oh, yang sana. di pokok. Besok lah. Apa sini? Besok aja ke sana. Ya udah foto aja sekarang, besok Foto, kalau mau bisa. foto lagi Ada gampang. ya opsional. Ya, Lebih bisa. bagus di sana ya. Iya. Kita juga belum foto anu. Di Enggak naik tadi Pak. Hah? Enggak. Tadi pas Mas Ella kita dengan Kusafa. Di Oh. masjid itu waktu jenengan itu enggak keluar dari masjid. Itu Pantasan saya telepon enggak diangkat. cerita tok. Ini Kusafa. sudah selesai ya? Ya, cerita tok Kusafa dan kami sowan. Ceritanya itu luar biasa. Itu bukan hanya tiga aktor lihat Kusafa.